Setiap manusia di muka bumi ini ingin bahagia, ingin selamat, ingin mulia dunia dan akhirat. Maka hadirin, setiap manusia mengusahakan bersusah payah untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Berbagai macam usaha yang dibuat manusia. Ada yang yakin dengan pendidikan tinggi dia akan bahagia, mulia dunia akhirat. Maka kita bisa lihat bagaimana kemudian banyak sekali manusia di muka bumi ini yang habis-habisan baik waktunya, dirinya, hartanya. Untuk apa? Untuk terus mendapatkan pendidikan yang paling tinggi. Bahkan kalau harus meninggalkan rumahnya, kampungnya, keluarganya, mereka pun sanggup melakukannya. Walaupun harus berpisah dengan jarak yang begitu jauh, dengan waktu yang begitu lama, dengan harta yang begitu besar, dengan mempertaruhkan diri, maka kemudian hadirin, mereka sanggup. Mereka bersedia. Ada yang pergi ke Cina, ada yang pergi ke Jepang, ada yang pergi ke Eropa. Bukan satu hari, bukan 2 hari, berpuluh-puluh tahun mereka sanggup menahan rindu dengan keluarganya. Hadirin sekalian, ada juga yang yakin dengan bisnis, dengan usaha dunia dia akan bahagia. Maka tidak sedikit kita lihat bagaimana kemudian banyak orang yang menghabiskan waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya untuk mengurus bisnisnya. Bahkan ketika bisnisnya ini mengharuskan dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tempat yang jauh dengan waktu yang lama, pun mereka bersedia. Hadirin sekalian, begitupun ketika manusia meyakini dengan fisiknya dia akan bahagia, dia akan selamat, dia akan mulia. Maka kemudian tidak sedikit manusia yang menghabiskan waktunya, dirinya, hartanya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki fisik. Maka kita bisa lihat banyak sekali salon-salon, pedikur, medikur, rembat, massage, facial. Bahkan juga ada operasi plastik, memancungkan hidung, memendekkan hidung, membuat pipi jadi tirus, membuat badan perut jadi six-pack. Maka ada juga gym-gym, tempat-tempat olahraga fitness. Hadirin sekalian, banyak juga ramuan-ramuan kesehatan, makanan-makanan kesehatan, bahkan obat dan sebagainya. Karena banyak juga yang meyakini dengan fisik yang bagus, dengan fisik yang sempurna, maka kemudian dia akan bahagia, dia akan selamat, dia akan mulia. Ada penyambung rambut, ada rambut keriting bisa diluruskan, ada rambut lurus bisa dikeritingkan. Jadi begitu banyak usaha manusia untuk kemudian menyempurnakan fisiknya. Tidak masalah dia menahan sakit, tidak masalah kemudian darah tertumpah, tidak masalah kalau uang juga harus keluar, nyawa dipertaruhkan untuk mendapatkan kesempurnaan fisik. Hadirin sekalian, inilah usaha-usaha manusia. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, kemuliaan manusia kepada kebendaan-kebendaan dunia yang saya ceritakan di awal tadi. Allah tidak letakkan kepada wajah yang cantik, tampan, fisik yang sempurna, kuat dan indah.
Tidak Allah letakkan kepada bisnis yang berhasil, sukses besar dan sebagainya. Tidak Allah letakkan kepada pendidikan yang paling tinggi. Tetapi hadirin, Allah letakkan kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan manusia di dunia sementara akhirat selama-lamanya itu dalam amalan agama. Siapapun yang amal agama sempurna, pikir agama sempurna, usaha agama sempurna, maka dia akan selamat, sukses, mulia dan akhirat. Nah, untuk itulah hadirin sekalian, inilah yang dibuat oleh para nabi, para kekasih-kekasih Allah, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. 124.000 kurang lebih nabi dan rasul mengusahakan perkara yang sama. Mengusahakan bagaimana agama wujud sempurna, bagaimana kemudian mereka mengusahakannya agar agama wujud sempurna pada diri mereka, pada diri umat seluruh alam. Maka hadirin sekalian, inilah usaha para nabi, para rasul. Bukan mengusahakan tampangnya, bukan mengusahakan perdagangannya, bukan mengusahakan teknologinya, bukan mengusahakan infrastrukturnya, bukan mengusahakan pertaniannya, bukan mengusahakan materialnya, tapi yang diusahakan adalah agama hadirin. Ketika agama yang diusahakan, maka agama akan wujud sempurna. Ketika agama wujud sempurna, maka disitulah Allah akan berikan kebahagiaan. Bapak dan sekalian, usaha agama ini penting sekali. Karena ketika usaha agama dihidupkan, maka kemudian amal agama menjadi sebuah kemudahan. Tapi kalau usaha agama tidak diusahakan, maka amal agama menjadi berat sekali. Kemanisannya itu tidak ada. Tetapi ketika usaha agama wujud, maka kemanisan akan amal agama bisa dirasakan. Tidak menunggu dulu di akhirat, tapi di dunia pun sudah bisa dirasakan. Bapak dan sekalian, usaha agama ini tulang punggungnya adalah musyawarah. Musyawarah ini perintah Allah, sunnah Rasulullah. Siapa yang bermusyawarah, maka dalam penjagaan Allah, dalam kasih sayang Allah. Siapa yang bermusyawarah akan satu hatinya, pikirnya, risau kerjanya, maka pikir-pikir dalam musyawarah agama ini bawa pikir-pikir terbaik. Apa itu pikir terbaik? Pikir bagaimana seluruh umat manusia kenal kepada Allah, taat kepada Allah, hidup dengan cara Rasulullah SAW. Pikir bagaimana setiap masjid hidup amalan 24 jam dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadat, hikmah. Bagaimana rumah-rumah pun sebagaimana suasana masjid, anaknya menjadi penghafal-penghafal Quran. Hadirin sekalian, untuk itulah kita akan bermusyawarah. Maka setiap kita bersedia